Opa dan Oma yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita sedang dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Roberto Simanjuntak, anggota Pelkat PKLU GPIB Baskara di Surabaya, yang akan membacakan Alkitab dan Sabda Bina Umat edisi Selasa malam. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Opa dan Oma yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini kita akan membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat yang terambil dari kitab Rut pasal 3. Kita akan membaca ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-12. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari yang Kau anugerahkan bagi kami, di mana Engkau telah menuntun kami untuk boleh bersekutu di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami di dalam pembacaan Alkitab dan pembacaan renungan Sabda Bina Umat malam hari ini, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik, untuk kemudian dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Rut pasal 3 ayat 6 sampai ayat 12 yang menyatakan, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih setiamu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut.
segala yang kukatakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Sabda Bina Umat, edisi Selasa 27 November 2024 untuk malam hari, diberi judul Menjadi Penyalur Berkat Tuhan. Rut diberi petunjuk oleh Naomi untuk diam-diam datang ke tempat pengirikan. Saat Boas istirahat untuk tidur, Rut mendatangi pembaringan Boas dan menyingkapkan kain pada bagian kaki Boas, lalu tidur di bawah kakinya. Boas terbangun ketika tahu seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Boas bertanya, "Siapakah engkau ini?" Rut menjawab, "Aku Rut, hambamu." Selanjutnya Rut berkata, "Kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang berhak menebusku." Pernyataan Rut ini sebagai isyarat bahwa ia ingin dijadikan istri Boas. Boas menjawab, "Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan." Boas yang sudah mengetahui kebaikan hati Rut bersedia untuk mengambil dan menebus apa yang menjadi milik suami Rut. Namun Boas mengetahui bahwa masih ada orang lain yang lebih memiliki kewajiban untuk itu. Karena itu Boas berjanji akan mengurus Rut supaya Rut mendapatkan perlindungan dan menjadi istri dari kerabat yang lebih wajib menebusnya. Bila yang bersangkutan menolak, maka Boas siap menggantikannya. Begitulah figur Boas, seorang kaya yang takut akan Tuhan. Ia tidak hanya meminta agar Tuhan memberkati Rut, tetapi juga bersedia menjadi alat Tuhan untuk menolong Rut dengan menggantikan kerabat yang sejatinya menjadi pengganti suami Rut. Kisah ini memberi pelajaran kepada kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan ataupun gereja, supaya kita peka dan termotivasi untuk menolong sesama. Mungkin sekali Tuhan sengaja menghadirkan mereka berada di sekitar kita, seperti halnya Naomi dan Rut yang berada di lingkungan Boas, supaya kita juga dapat menjadi seperti Boas yang mau berbela rasa, lalu bersedia menjadi tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya kepada yang membutuhkan. Mendoakan orang yang berkesusahan memang perlu, tetapi bertindak untuk meringankan beban mereka lebih perlu lagi. Itulah wujud menyalurkan berkat Tuhan. Demikian pembacaan Sabda Bina Umat. Opa dan Oma yang dikasih Tuhan,
Kita sudah selesai membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami akan mengakhiri acara saya dan Pelkat PKLU membaca Alkitab bersama malam hari ini. Terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat malam ini. Biarlah Engkau terus memberi pengertian yang lebih dalam lagi akan renungan firman-Mu ini, sehingga kami memiliki kekuatan dan pengharapan untuk terus mampu menjalani sisa kehidupan yang Engkau perkenan bagi setiap kami. Kiranya Engkau terus memberkati program ini dan memberkati Dewan PKLU GPIB yang Kau percayakan untuk mengelola kegiatan ini. Berkati pula setiap anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada dengan berbagai aktivitas di tengah keterbatasan masing-masing. Kalau ada yang lemah atau sakit, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang bersedih, Engkau berikan penghiburan. Dan yang berkekurangan, Engkau berikan kecukupan. Sekali lagi Bapa di sorga, berkati kehidupan kami semuanya. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa-oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terima kasih untuk semua anggota PKLU GPIB yang sudah mengikuti keseluruhan acara dengan baik hingga selesai. Terima kasih kepada Dewan PKLU GPIB yang telah mengelola acara ini hingga sampai saat ini. Akhirnya, tetap sehat dan terus semangat. Tuhan Yesus memberkati.